ada diskriminasi atau tidak adil dalam penanganan perkara. Apa yang dianggap tidak adil itu terkait bentuk pelayanannya. Kalau pada saat proses klien saya yang dulu, yang undang-undang IT ya, itu cepat sekali. Tetapi ketika klien kami melaporkan tentang identitas palsu atau 266 itu lama prosesnya. Padahal informasi yang kami dapat bahwa itu sudah P21 26 Februari 2024. Tapi sampai sekarang belum sampai ke tahap kedua, penyerahan. Kami ini kan sebagai pelapor, sebagai korban ini merasa khawatir, merasa takut terhadap tersangka. Karena tersangka pada waktu persidangan 2 minggu yang lalu, dia mengatakan bahwa dia bertempat tinggal di Singapura. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, ya. Sehingga kami berharap baik penyidik Polres maupun penuntut kejaksaan itu agar segera dilakukan proses tahap kedua. Berarti untuk yang saat ini masih belum tahap kedua ya Bang ya? Belum, yang pasal 266-nya belum tahap kedua. Yang itu loh, kalau yang ini kan sudah sidang. Ya. Kan ada 2 perkara. Yang kita persoalkan ini kenapa tahap keduanya yang perkara 266 dan itu ancamannya lebih besar. Ancamannya kan 7 tahun itu. Ya. Secara hukum kan boleh ditahan dia. Ya. Gitu loh. Dan kami ini kan tadi sudah saya bilang, kami ini khawatir kalau dia tidak diproses lebih cepat karena dia sudah mengakui dirinya di persidangan di depan hakim kalau dia tinggalnya di Singapura. Mengakui yang bagaimana maksudnya? Tuh, dia tinggal di Singapura. Oh, gitu. Tersangkanya itu loh. Itu kekhawatiran kami, ya. Yang kedua bahwa proses penanganan perkara ini kan prosesnya peradilan azas sederhana dan cepat. Sederhana dan cepat ini kan penting yang diperhatikan, ya. Karena itu yang kedua itu kan ada korelasinya dengan yang sedang dipersidangkan. Ya, kenapa ada hubungannya? Karena tersangka ini menggunakan 2 identitas, 2 KTP. Satu bernama Herlina, KTP-nya Jakarta. Satu KTP-nya bernama Suprihatin di Tulungagung. Ya. Ini kan orang Tulungagung hebat. Dulu Suprihatin nama sini, begitu ke Jakarta nama Herlina, ini loh. Nah, itu kan tidak boleh ganda KTP itu. Ya. Ini penting berkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani. Ya, terus untuk agenda hari ini terkait dengan hasil persidangan itu seperti apa? Tadi kami kan hanya meminta keterangan tentang verbal lisan dari penyidik. Karena selama proses persidangan ini kan banyak yang janggal-janggal. Kadang-kadang BAP-nya hampir sama semua, gitu loh. Antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Makanya hakim dan kami sebagai penasihat hukum itu ragu atas keterangan BAP. Yang memang tadi kita temukan beberapa fakta tidak pas gitu loh. Ada orang yang tidak kenal tapi mengakui orang lain rugi gitu loh. Saya ini kan orang Malang. Ya. Aku tidak kenal sampai tapi aku udah bilang si wartawan itu sudah rugi gitu loh. Gambarannya contoh seperti itu. Ya. Itu faktanya di situ, ya. Terus dari hasil keterangan saksi yang mana hal ini adalah dari pihak penyidik ya Bang ya? Oh, banyak fakta, artinya mendukung. Tadi yang kita pertanyakan itu tadi. Ya. Itu hasilnya seperti apa Bang? Tadi kami ini hanya mempersoalkan tentang prosedur, proses tata cara. Ya. Karena banyak hal yang tidak benar kita lihat, maka kami banyak bertanya tadi. Ya, tentang fakta-fakta yang ada di BAP. Jelas. Saya ingin tahu kejelasannya tuh. Iya. Kenapa kok bisa begini gitu loh? Salah satu contoh tadi. Ya. Yang dijadikan sebagai barang bukti itu 3 fotokopi lembaran yang berbunyi jelek-jelek tadi lah, yang babi hutan, macam-macam postingan-postingan. Itu semestinya keterangan itu kan harus diambil di dalam HP atau di laptop gitu lah, yang lewat jalurnya itu kan barang bukti namanya. Ya. Tapi tidak fotokopi yang sudah dibawa oleh pelapor. Nah, bagaimana kalau itu kan fotokopi kan bukan alat bukti, kalau secara hukumnya. Keakuratannya? Iya itu persoalannya. Tadi sudah kita tanya loh, kenapa kok tidak disita dari HP
orang yang memberikan informasi, ini lah. Karena itu kan barang bukti. Ya. Pasal 181 kan barang bukti wajib ditunjukkan di persidangan. Itu termasuk bagian menjadi persoalan. Ya. Banyak hal lain gitu lah. Saya menambahkan, Oke. Ya, Pak. saya menambahkan dari rekan saya, Bapak Sumardan, beliau asli dari Malang. Saya menambahkan bahwa menurut SKB antara Menteri Kominfo, Kejagung dan Kapolri, untuk Undang-Undang ITE itu harus spesifik nama yang sebenarnya. Jadi selama nama yang sebenarnya ini tidak muncul di dalam unggahan, itu tidak bisa disebut sebagai pencemaran. Nah, dalam kasus ini, identitasnya yang sebenarnya itu bukan yang disebut dalam unggahan. Waktu itu. Ya, sampai saat ini pun masih ada unggahannya. Gitu. Jadi akunnya itu sudah disita. Jadi tidak bisa klien kami untuk merubah unggahan itu tidak bisa. Nah, justru terungkap di pengadilan bahwa identitas itu ganda yang disebutkan oleh rekan saya, Bapak Sumardan itu. Nah, dan di kasus lain statusnya itu sudah tersangka dan sudah P21, tinggal menunggu tahap 2 atau pelimpahan dari penyidik Polres ke jaksa. Nah, ini yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Kenapa kok lambat begitu? Itu yang kita Itu yang pertanyakan. kita bilang diskriminasi dalam penanganan pelayanan dan sebagainya dari kampung. Benar nggak? Karena Ya. dulu ketika dia itu langsung 2 hari langsung Ya. selesai. Terus dari jawaban saksi yang dihadirkan di sini terkait dengan keterlambatan penanganan tersebut seperti apa? Oh tidak, saksi ini berkaitan dengan perkara yang lain. Gitu. Perkara undang-undang IT. Ya. Tadi yang lambat itu ada perkara ada 266. Yang Menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Itu ancamannya 7 tahun. Betul nggak? Nah, padahal perkara itu kan sangat penting sekali. Ini kan Menguji identitas. menguji identitas kebenarannya. Ya. Satu Herlina, satu Supriyatin. Tapi ketika lahir di Tulungagung namanya Supriyatin. Kemudian dia pindah ke Jakarta, lahirlah namanya Herlina itu di Ya. sana. Ini kan harus dibatalkan dulu kalau bicara dengan undang-undang. Kan nggak boleh identitas berganda itu, betul nggak? Itu kan makanya melanggar undang-undang pasal 266. Sip. Ah, Ada. Ya, menurut saya dengan adanya masalah ini mungkin ada satu pembelajaran ya, dan ada satu pesan mungkin. Berbanggalah dengan nama pemberian orang tua. Entah itu mau pindah ke kota, ke metropolitan, ya berbanggalah dengan nama pemberian dari orang tua. Itu aja. Terus terkait dengan upaya hukum sampai sebatas mana sih Mbak dari pihak jenengan menuntut hal ini kepada Ya, Ibu Herlina atau Ibu Supriyatin tersebut? ya harapan saya karena apa ya, memang apa yang menjadi materi dalam persidangan itu saya sanggah karena yang melaporkan saya itu adalah Supriyatin gitu loh Pak. Ya setelah adanya kejadian ini sedikit banyak akhirnya kan saya mengetahui Ya. sedikit-sedikit tentang hukum. Saya sering berdiskusi dengan PH-PH saya bahwa delik aduan itu yang melaporkan adalah harus orangnya gitu, yang dimana pelapor ini ternyata namanya berbeda dengan yang kemarin digunakan. Aslinya itu bukan Herlina tapi Supriyatin, dan itu terbukti dia sekarang juga sudah menjadi tersangka dan tinggal nunggu pelimpahan di pengadilan gitu. Berarti kan mengarah bahwa dia bukan Herlina gitu loh, dan dia juga tetangga saya satu desa. Pemahamannya beliau ini kan yang melapor ini itu adalah Supriyatin bukan Herlina. Betul nggak? Ya. Jadi dia tidak mengerti orang ini ternyata Jakarta Herlina. Terus terkait dengan ini semua, Bu Karolin mungkin bisa Mbak. Goalnya seperti apa sih Mbak? Ya harapan saya semua pasti berharap yang baik-baik ya. Ya harapan saya yang baik-baik aja deh gitu. Karena ini kan perkara sudah naik, Iya. ya sudah sedang berjalan. Makanya kita berharap
menekan perkara 266 itu segera naik. Karena inti pokoknya di situ. Ya, jadi pokoknya dari Inti 266. pokoknya identitas, gitu loh. Tapi ada optimis ini bisa langsung nanti ada keputusan yang terbaik. Kalau tentu kita berharap, kalau itu kan beda ya. Jadi kalau ada harapan, kalau itu identitasnya naik, maka akan terbuka perkara yang lain. Gitu Bisa loh. mengurai permasalahan yang sebenarnya Iya, dirasakan oleh pihak itu pelayanan jenengan. semestinya. Gitu loh. Bertentangan dengan SKB karena identitas yang sebenarnya. Jadi sampai saat ini masih pihak Ibu Karolin sendiri masih belum mau mengungkapkan sejauh ini goalnya seperti apa? Masih Oke, belum. ini kan masih proses pembuktian masalahnya. Ini kan masih tahap Oke, pembuktian. terima kasih Pak. Ya, masih tahap pembuktian.